Apa itu cinta ulama? Apa itu barokah? Apa sih apa barokah? Nggak ada barokah itu. Apa itu cinta Habib? Apa itu kuno itu? Apa itu kalau nikah mau disalikan orang tua, dijodohkan? Ya, kuno itu, cari sendiri. Ini budaya kita digerogoti oleh budaya serangan budaya barat. Imma liberal, sekuler, wa imma radikal. Mari kembali sistem khilafah. Kalau berkhilafah tauhid, kalau tauhid berarti jahiliyah. Kalau jahiliyah berarti harus dibunuh. Wah, ini yang provokasi kanan. Di Google ada. Agar sana harus jihad. Nih, cara rakit bom. Ada semua di Google, cara rakit bom juga ada. Hanya narkoba, cara merakit narkoba, meracik narkoba ada. Atau yang liberal, apa itu agama? Lagi enak-enak bisnis, lagi seru-seru ya bisnis transaksi atau tawar-menawar atau apa? Sholat, adzan, sholat dulu, diputus. Dan fikir itu putus, tadi lagi mikir uang kan, mikir duit tuh. Adzan, sholat dulu, setengah jam, putus ini. Belum lagi ini, tahlilan, 3 jam duduk. Kalau untuk bisnis berapa keuntungannya ini? Kata mereka harusnya gitu loh. Lagi enak transaksi, lagi enaknya ngitung uang, lagi enak kalkulasi duit untung rugi, lagi mau akan sukses loh, dikit lagi sukses. Adzan, apalagi Jumatan, istirahat dulu, Jumatan. Ini dijadikan kamu mundur, gak sukses. Sebabnya orang Islam gak sukses itu loh sebabnya. Waktu yang dibuang yang tidak produktif. Ya ada seperti itu ada itu. Nah kalau kita sih gak akan terpengaruh, tapi kalau cucu kita, wallahu a'lam. Ya mudah-mudahan. Kalau kita yakin kita tidak akan terpengaruh dengan desakan materialis hedonis, dengan pengaruh kebiarnya kemewahan. Cucu kita nggak terima dengan mobil Grandmark, Luxio, APV, nah cucu kita nggak terima. Pokoknya jangan kalah versi, gitu kan. Terus cucu kita nggak terima dengan jas badan dalam negeri, maunya badan Itali, Dormel, badan England, yang 13 juta itu harganya. Itali, Comfort, yang ada 70 juta itu. Jasnya ini nggak mau penjahit lokal nih, jahit di Singapura. Cucu kita masih begitu. Ini pengaruh apa? Hedon, hubbut tamattu', hubbut dunia. Ya. Gak mau pakai sepatu Cibaduyut, gak mau. Sepatu Hermes 25 juta. Minimal Beli 8 juta minimal, Beli paling murah. Hermes 25 juta, Tot 15 juta. Walhasil ini namanya pop culture war. Sama aja ibu-ibu juga gak mau nanti tas apa ini? Tas Cibaduyut, Hermes berapa? Hermes berapa? 200 juta. Gucci 75 juta Gucci, 75 juta. Aiger Bulgari 12 Bulgari, Aiger. Jam nggak mau merek apa? Seiko apa itu Seiko? Patek Philippe, produk murah masih. Patek Philippe 4 miliar. Orang masih murah. Ada jam yang jemput miliar ada. Ini namanya hedonis. Nanti uang akan bertambah, menjadikan kita cinta uang. Karena pada ada sistem perbankan dan sistem bunga itu, sistem bunga berlipat. Bahkan bulan ini bunga saya dapat katakanlah baru 50 juta. Bulan depan harus 100 juta, harus 100 juta, harus 100 juta. Ya Allah, nanti ya sekarang sudah mulai terpengaruh sih, kan sudah mulai terpengaruh mulai. Tapi cucu kita, wallah, pop culture, digital war, cyber war, perang digital, perang medsos. 5 menit anak jadi radikal, mendengarkan pidato radikal 5 menit jadi radikal. Atau sebaliknya 5 menit bisa jadi berat. Kalau ingin cerita tentang radikal ya, cerita nggak apa-apa ya, radikal. Itu jam berapa sih?
Nih tentang radikal asal-usulnya. Khilafah Utsmaniyah. Khilafah terakhir itu Utsmaniyah. Ottoman, Utsmaniyah. Di Turki pusatnya. Tahun abad ke-19 sudah la haula wala quwata. Wilayahnya dijajah semua. Indonesia, Belanda, Irak, Mesir, Sudan, Inggris, Libya, Italia, Aljazair, Suriah, Libanon, Prancis. Walhasil wilayahnya khilafah dijajah. Khilafahnya la haula wala rajul marid, the sick man, orang sakit khilafahnya. Nah, makanya Hasyim Asy'ari tahun belasan sudah mengatakan hubbul waton wal iman. Hasyim Asy'ari tahu ini khilafah akan bubar ini. Khilafah bubar akan berdiri negara sendiri-sendiri. Jangan sampai negeri Jawa ini sekuler. Saya belum ngerti sekuler bahasa apa ya namanya. Jangan sampai tidak peduli agama lah. Maka disatukan antara nasionalisme dengan iman. Nasionalisme kita religius. Tetap tidak sekualifikasi udah bubar. Kita bentuk negara yang nasionalis tapi tetap beriman. Ke tahun 1902 Belanda tadi melarang pribumi sekolah. Tahun 1902 boleh. Ayo silakan sekarang pribumi silakan sekolah. Sekarang baik-baik sekolah semua. Kiai tahu ini tujuannya ingin memurtadkan orang Islam atau minimal sekularisasi. Nanti generasi Islam akan datang tidak giroh, tidak semangat Islamnya. Islam KTP saja nantinya. Nah, Muhammadiyah atau yang seperti Muhammadiyah lah sekolah. Tapi Muhammadiyah lahir tahun 12 punya jasa besar, punya peran besar menjaga akidahnya pegawai-pegawai Belanda. Orang Islam menjadi pegawai Belanda, akidah yang dijaga oleh Muhammadiyah. Jangan sampai murtad. Tapi pendalaman nggak ada. Pendalaman Islam nggak ada. Untung nggak murtad gitu aja. Nah, kiai-kiai menolak haram sekolah. Haram sekolah SR, haram nulis dari kiri. Ayah saya nulis dari kiri, haram dari kanan nulis dari kiri. Apalagi pakai celana pendek, haram orang tak kelihatan. Apalagi nggak pakai kopiah, orang haram lagi itu. Pokoknya haram sekolah. Ayah saya masih begitu ayah saya itu. Karena ingin menyelamatkan akidah dan syariah Islam. Kiai-kiai lari ke kampung-kampung, meninggalkan pusat-pusat peradaban perkotaan, membangun pesantren yang di situ mengkaji, mendalami, menjaga, merawat keislaman, ilmu keislaman, tafsir hadis dan sebagainya. Tapi ketinggalan, tidak ikut dengan satu percaturan politik kemajuan zaman, ketinggalan. Tapi mendalami agama, Muhammadiyah maju, tapi agamanya dangkal. Paham ya? Kalau sekarang sudah enggak, nah ini sudah enggak ketinggalan. Kayak ini dulunya kita begini dulunya. Kalau sekarang ini baru ketinggalan enggak. Saya udah selama di Mahkamah Agung di Lemhanas biasa, mana ketinggalan. Nah, khilafah tahun 1924 bubar. Yang membubarkan khilafah namanya siapa? Mustafa Kamal Atatürk atau guru atau maha guru besar Atatürk, guru bangsa Turki. Mustafa Kamal berdiri negara Turki nasionalis sekuler. Kementerian Agama bubar. Orang dilarang namanya ke Arab-Araban. Kalau ada orang namanya Muhammad Ahmed, kalau ada orang namanya Khadijah Cetice, Ayyub Eyop, ini presiden sekarang nih. Ayyub Rajab, Recep, nggak boleh. Kalau Arab nggak boleh. Pergi haji mau pergi silakan, mau pemerintah nggak ikut sama. Nggak menyediakan fasilitas. Karena negara sekuler namanya. Di Ankara di kota baru, pindah di Istanbul, di kota Ankara, azan pakai bahasa Turki. Gambar-gambar khalifah dilarang. Souvenir gambar khalifah dilarang.
apalagi alhasil bilang sekuler. Nah, Turki bebas dari negara yang merdeka, pas dari khilafah merdeka lah katakan walaupun sekuler ya. Yang lain, ini masih dijajah semua ini. Lahirlah pertama kali orang yang ingin membangun nasionalisme Arab, anti penjajah, lawan penjajah, merdeka. Namanya pertama kali sudah nggak lagi mikir khilafah sudah. Namanya Mitchell Aflaq, orang Kristen Ortodok dari Damaskus, Suriah, membentuk partai politik namanya Ba'ath, nasionalis, sosialis, sekuler. Pemuda Arab, ayo lawan penjajah, merdeka, nasionalisme, ayo. Nah, nanti generasi yang kedua, generasi pertama ya, generasi yang kedua nanti Saddam Hussein, Hafid Assad, Jamal Nasir, Jafar Umeri, Abdul Ghaibah, Muammar Gaddafi, itu sudah generasi kedua ini. Semua ini orang nasionalis sekuler nih, bukan masuk Islam tidak. Nah, setelah lahir partai Ba'ath, orang Islam baru sadar. Udah nggak mengharapkan khilafah lagi. Tadi masih ngelamun lah, ini ada khilafah tadinya masih masih romantisme khilafah masih ini. Pernah ulama-ulama kumpul di Mesir tahun 25-26 itu ingin bentuk khilafah lagi. 2 hari 2 malam bubar dari kesepakatan. Siapa yang jadi khilafah? Apa syarat-syarat hukumnya? Kalau sudah ada, siapa yang melantik? Di mana ibu kotanya? 2 malam istama'u ala al-istami'u. Sepakat untuk tidak sepakat, bubar jalan. Gagal ulama itu. Nah, tahun 36-37 lahirlah Ikhwanul Muslim. Bangkit Islam bangkit, ayo. Jangan tidur. Ayo bangkit. Pendiri adalah Syekh Hasan Al-Banna. Moderat, ulama moderat. Gak radikal ya. Sufi malah sufi. Nah, terus membangun cabang-cabang di Sudan, di Australia, bangun. Ayo Islam, ayo bangkit. Ini ada bahaya sosialisme ini, ada bahaya sosialisme, bahaya sekularisme. Ayo bangkit. Ya, tahun 40 ada aktivis Ikhwan, Basra, membunuh Perdana Menteri Mesir, namanya Ahmad Jarasi, Perdana Menterinya. Hasan Banna nangis dan marah sambil nangis. Kamu tuh bukan bunuh Perdana Menteri, bunuh saja kamu. Bukan ini kebangkitan, bukan itu cara jihad bangkit, bukan. Betul. 1,5 tahun kemudian, tahun 42, Hasan Banna terbunuh. Hasan Banna terbunuh, gantinya beda dengan Hasan Banna, yaitu Sayyid Qutb. Bukan ulama, jurnalis yang alim sih, tapi jurnalis bukan ulama Al-Azhar, bukan, dari Cairo University. Alhamdulillah kalau NU ganti Islam, ganti kaum prinsip gak pernah luntur, tetap tawasul, tasamuh, gak pernah luntur tuh. Ganti Islam ganti ketua umum dari pusat sampai bawah. Ikhwan Muslim berubah. Begitu ganti Sayyid Qutb membuat buku pedoman namanya buku Ma'alim Fiqh, petunjuk jalan yang benar. Isinya ringkasnya. Apa saja yang datang dari luar harus kita tolak karena itu jahiliyah. Apa? Kapitalisme, jahiliyah. Komunisme, jahiliyah. Sekularisme, jahiliyah. Nasionalisme, jahiliyah. Karena nasionalisme itu pencetusnya adalah Ernest Renan dari Prancis tahun 1895. Terus diadopsi oleh siapa tadi? Lupa sudah. Siapa? Mitchell Aflaq, juga ke Arab. Nah, jadi nasionalisme itu jahiliyah. Jadi ketika Bashar saya mengatakan hubbul waton minal iman, nasionalisme bagian dari iman, di Mesir Ikhwan Muslimun hubbul waton minal jahiliyah. Nah, ini dari jahiliyah, termasuk jahiliyah. Ikhwan bergerak ingin membalikkan negara Islam, coba kudeta, gagal. Tahun 65, 6 pemimpin Ikhwan digantung. Ini pemimpinnya loh, yang kalau MWC-nya dibunuhin nggak ada ceritanya lah. Saya tutup Al-Aswad
Asmawi, Al-Hudaybi, tim sains dan muhandis, bantu ditonton di Medan Tahrir. Ikhwan dilarang, dibubarkan. Ikhwan dibubarkan, ideologinya tidak bubar. Seperti kita ini HTI sudah dicabut, tapi masih berjalan dengan lancar. Terorisme sudah diberangus, masih ada saja. Nah, cuma akan ada bom-bom lagi, akan ada. Masih belum hilang, karena pemerintah nggak tegas. Cuma kalau pemerintah mengeluarkan larang Wahabi, larang Salafi, baru tegas. Dan Ikhwan diubarkan, lahir yang lebih dari Ikhwan, namanya Jamaah Takfir wal Hijrah. Semua orang kafir kecuali mereka. Yang memiliki namanya Syukri Ahmad Mustafa, ya kan? Tahun 69 membunuh Menteri Agama, Menteri Haji Wakaf, Husain Ad-Dahabi, punya karangan At-Tafsir wal Mufassirun, membunuh wartawan senior Al-Ahram Yusuf Sibai. Puncaknya tanggal 3 Oktober 81 membunuh Presiden Muhammad Anwar Sadat. Membunuh terang-terangan lagi Pak Parade turun dari truk bunuh Presiden Sadat yang membunuh namanya Sersan Khalid Islam Guli yang membunuh ini. Walhasil itulah Hosni Mubarak, Anwar Sadat meninggal, Hosni Mubarak dari presiden, mereka dikejar-kejar, yang dibunuh banyak, tapi yang sembunyi di gurun padang pasir Sinai masih banyak. 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, ngebom sholat Jumat di kota Rafah, provinsi Aris. 800 orang jamaah Jumat mati semua. Kafir. Dari sholat itu kafir, dari sholat Jumat. Kafir. Nah, diantaranya yang tokoh Mesir dikejar-kejar, mau dibunuh, mau dihukum mati, Ayman Al-Zawahiri. Ayman Al-Zawahiri nanti lagi ke Afghanistan, jumpa dengan Usama bin Laden, mendirikan Al-Qaeda. Ada lagi Mus'ab Zarqawi, anak umur 22 tahun, anak Jordan, tapi tinggalnya di Tel Aviv. Oleh Israel suruh bikin namanya ISIS. Daesh, Daulah Irak, Daulah apa? Islamnya Irak, Islam Syam. Daesh ISIS. Diajak oleh Amerika sampai habis 450 juta dolar. Dilatih, apa? Asal mulanya apa? Asal mulanya pusatnya di kota Mosul. Kota Mosul itu perbatasan dengan Iran. Jadi ada jarak besar dari Iran sampai ke Lebanon, lurus. Iran, Irak, Suriah, Lebanon. Untuk menghalangi Iran jangan sampai tembus ke Lebanon, nanti mengancam Israel. Maka Amerika bikin pusatnya di Mosul tadi, perbatasan dengan Irak. Untuk mencegah Iran jangan sampai bisa tembus ke Lebanon, nanti mengancam asal mulanya, asbab nuzulnya. Lama-kelamaan orang Muslim masih bunuh. Muslim pun kalau melawan tidak ikut kita bunuh. Dan cara bunuhnya Masya Allah, benci banget, sadis pak, luar besar berondong. Terutama kelompok Syiah Yazidiyah. Besar, anak kecil pun ada, anak kecil di sebelah dan dari sok, dari sok kanan ada. Dari Indonesia berangkat. Sejak awal saya udah ngomong lebih dari 1000. Polisi masih ngomong kata polisi 200 orang. Enggak, lebih dari 1000. Betul saya. 1400-an. Pimpinannya namanya Salim bin Mubarak At-Tamimi, yang dikenal dengan Abu Jandal, yang menantang pasukan Kapolri Muldoko Panglima waktu itu, dan Barsel ditantang. Dia udah lari di sana, udah mati di sana. Anak-anak bin Samudra mati di sana sudah. Al-Kabu Jibril mati di sana sudah. Ada dari orang Cianjur di sana, jual rumah, jual mobil, jual tanah, pergi ke sana dengan sekeluarga. Ada dari Jogja juga, jual sekarang, lari ke sana. Bayangannya di sana itu daulah khilafah,
damai, tentram, aman, sejahtera. Gaji berapa? 20 juta ya? 20 juta. Ternyata datang ke sana yang perempuan dijadikan budak seks. Katanya halal kalau dalam peperangan. Kalau peperangan itu halal, alasan jual seks. Sampai sekarang masih banyak orang Indonesia yang tidak pulang sana. Dengan anaknya yang jelas anaknya nggak ada bapaknya, jelas siapa bapaknya di perkemahan masih banyak. Mau pulang tapi katanya jangan dia apa-apa, nggak bisa. Pulang harus yang sudah pulang nggak ada, kurang lebih 300-an yang pulang. Ya, laki-laki tadi, yang di kemah-kemah masih banyak. Ini cerita dari, jadi masya Allah, kadang berbarengan, momentum berbarengan. Soviet nyerang Afghanistan, dilawan oleh orang Afghanistan namanya Mujahidin, didukung oleh Saudi Arabia, oleh siapa? Raja Fahd Mujahidin. Sama Bin Laden resmi itu berangkat dari Saudi ini melawan jihad melawan Soviet. Soviet lari, Fahd memanggil pulang. Sudah selesai jihadnya. Dan berikan kepada orang Afghanistan asli. Ada Sajaf, ada siapa lagi lah, beberapa tokoh Afghanistan suruh pegang pemerintahan itu. Soviet lari pulang. Yang pulang yang banyak dari Saudi, yang tidak pulang malah menjadi Al-Qaeda. Itu ceritanya. Dari sisi Mesir tadi itu, dan dari sisi Afghanistan lahirlah terorisme irhabiyin, nanti nyambung dari Afghanistan ke Filipina Selatan ke Sulawesi Tengah, Poso, dari Poso ke Bima. Rutenya sampai sekarang belum selesai. Masih ada. Yang Bismillah Islam terkait dengan agama Islam. Waman adlamu mimman iftara 'ala al-kadhiba wa huwa yad'u al-Islam. Mengatasnamakan Islam itu tidak untuk Islam. Tapi Ghazali wa dararu syar'a mimman nasruhu la bi tariqih akbaru mimman ta'ana fih. Orang bahaya Islam dari orang yang membela dengan tidak cara yang benar lebih daripada sekalian musuh Islam. Jadi bahayanya terhadap agama Islam datangnya dari siapa? Orang yang membela Islam dengan cara yang tidak benar, dengan kalimat haqqin urida bihal batil. Omongannya manis demi Islam, tapi tujuannya tendensius, bukan Islam. Itu bahayanya. Abu Ghazali lebih bahaya daripada sekali musuh Islam, sekali jelas musuh Islam. Walhasil itulah keadaan sekarang. Jadi menjaga wasatiyah ini membutuhkan hikmah, bil hikmati, dengan intelektual, dengan kebijakan, dengan kearifan. Ya, Wali Songo sukses mengislamkan tanah Jawa. Tidak anti budaya. Budaya yang kalau haram jelas kan, seks bebas atau minum-minuman mabok itu jelas ditolak. Tapi tidak itu diterima, bahkan dijadikan fondasi dari agama. Lalu sahabat sendiri, menyebar Islam ke Persia. Sampai di Persia melihat ada bangunan tinggi, heran tuh. Di Mekah Madinah, apa ini? Oh, dilihat di sana ada apinya. Di bangunan tinggi ini tempatnya api. Bahasanya apa itu? Mana roh tempatnya api. Kata sahabat, tabi'in juga, jangan dibongkar, lestarikan. Tapi apinya dibuang, ganti menjadi makdanah, tempatnya ada. Bangunannya asli Persia, asli Majusi itu. Oleh orang Arab dinamakan Manaro, tempatnya api, apinya disembah. Majusi kan, apinya dibuang, diganti tempat azan. Bagaimana Islam menerima budaya setempat asal tidak mengganggu akidah. Ketika pergi ke barat, melihat bangunan gereja ada kubahnya, di tengahnya itu tanpa tiang, belum itu pakainya kubah kan, gereja-gereja itu ditiru masjid oleh kubah supaya sosnya nggak putus. Jadi kubah itu dari gereja, menara dari Majusi.
Nah, begitu pula Islam datang ke Jawa. Orang Jawa agamanya Hindu. Hindu itu kasta, 5 kasta. Brahma, Satria, Arya, Sudra, Waisa. Kata-kata ingsun, istilah aku, itu hanya untuk Brahma dan Satria. Ingsun. Orang kecil gak boleh ngomong ingsun. Bahasa Jawa, kaulo alit, budak kecil. Sampai yang dalam, apa sampai yang dalam itu? Debu yang ada di kakimu. Dan saya ini ada debu yang ada di kaki Anda. Sampai yang dalam kaki. Kalau salaman aja gak boleh salaman tangan. Dengkul yang dicium. Sampai sekarang. Dan sekarang di Jogja, Hambu Bola kalau membuka pintu rakyat kan, ini dengkul. Kalau yang pegawainya tangan. Kalau yang rakyat biasa masuk ke kerajaan, dengkul yang dicium. Sampai sekarang. Nah, ulama Islam datang dakwah ngajarin nawaitul wudu'a, niat ingsun air wudu, usolli fardhu dhuhri, niat sholat sopo ingsun. Orang Jawa kaget seumur-umur bisa ngomong ingsun kalau masuk Islam. Kalau nggak masuk Islam sampai kiamat kurang 2 hari nggak bisa ngomong ingsun. Maka berbondong-bondonglah orang Jawa masuk Islam karena ingin ngomong antara lain. Kiai jalan-jalan melihat ada orang sesajen. Apa ini? Ini mau sesajen Kiai, mengusir roh jahat, tuyul, dermit, berlari. Kamu kan kaya, potong kambing 1, masak beras 20 kilo, murah dia. Jadi 40 mangkok, 40 piring. Udah siap Kiai 40 piring nasi, 40 lauk. Taruh di pojok mana Kiai? Di perempatan mana, di pojok mana? Bukan ditaruh di pojok, dimakan oleh fakir miskin, terutama tetangga, diundang semua makan. Sebelum makan, berdoa pada Tuhan. Minta apa? Minta kamu selamat, istrimu selamat, anakmu selamat, hidupmu selamat, matimu selamat. Maka namanya bukan sesajen tapi ada lagi nyembelih sapi, potong sapi. Orang Hindu walaupun sudah Islam masih nggak enak. Tapi kan di kontes tapi di anggap suci. Walaupun dia sudah masuk Islam masih nggak enak rasanya melihat sapi disembelih. Maka Sunan Kudus, Ja'far Shadiq, Sunan Kudus melarang masyarakat Kudus, Taki dan sekitarnya korban pakai kerbau. Nah, setelah itu orang Hindu jadi orang Islam sama aja dengan saya. Hormati sapi sama orang Hindunya. Sampai sekarang, ayo pergi Kudus, gak ada soto sapi, soto kerbau. Ayo, sekarang. Iya. Soto Kudus, soto kerbau, gak ada soto sapi. Nah, ada lagi. Apa lagi? Banyak sekali, ada lagi. Oh iya, jampi-jampi Jawa dimacetkan. Kecuali kalau ditambah dengan Bismillahirrahmanirrahim, ditutup dengan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mau dipanggil komandan, mau dimarahin, supaya mau dimarahin orang supaya jangan marah, apa? Bismillahirrahmanirrahim. Gajah warak macan galak, anak-anak ngelambi putu kawin jadi kagum terus kabelan sekarang putu kawin sekasih sekali mampu ngomongku La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gejok bumi 3 kali gak jadi marah. Kalau enggak macet, kalau enggak dikasih bismillah macet. Sudah menjadi jampi-jampi semua dimacetkan kecuali bismillah. Jadi jampinya enggak dilarang. Asal ditambahi bismillah dan akhir dengan artinya apa? Masuk Islam artinya. Walaupun jampinya tetap bahasa Jawa. Akhirnya masuk Islam kan? Bismillah dengan Muhammad Rasulullah. Masuk Islam. Itu caranya. Kalau enggak macet, enggak efektif. Gak mempan itu, macet. Kalau dibaca Bismillah, efektif. Kayak Syekh sama Prabu Sulaiman, dia mau terbang, macet. Kata Syekh baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, terbang.
Datang bawa apa? Bawa tasbih, mas kawin nikah dengan subang larang. Prabu Siliwangi namanya Pamanah Rasa kan? Pamanah Rasa, kalau subang larang, nanti punya putra Syekh Rahmatullah Prabu Kian Santang yang di Godok Garut, yang berjasa besar di Islam di Parahyangan. Bukan Prabu Siliwangi, bukan ini. Semua Islam semua kecuali Pati Pucukumun dengan suku Baduy nggak mau Islam atau Kaluhunan Sunda Wiwitan. Nah terus yang kedua Syekh Somadullah Ki Kumu Cirebon, yang perempuan Syarifah Mudaim atau Rara Santang, dinikah oleh Habib dari India Said Abdul Asmat Khan, punya anak, punya putra Syarif Hidayat. Dari Syarif Hidayat itu kalau dari ibu cipta Prabu Siliwangi, dari bapak ya hati. Jadi gitu. Nggak tahu ya, Cirebon nggak tahu ya. Wah. Majapahit, Kertanegara cuma yang akhir. Udah kan suka Kertanegara ya. Brawijaya 5 lah, Brawijaya yang kelima. Istrinya 151. Gak apa-apa, zaman dulu. Di antara istrinya, yang istrinya ada muslimah dari Cina, namanya Su Banci, atau orang Jawa menamakan Dewi Retno. Muslimah, kawin laki-laki Hindu, perempuan muslimah, sah tidak? Enggak. Tapi Allah punya kehendak. Allah punya iradah azaliyah. Enggak sah kawinnya, tapi hikmah luar biasa hikmahnya. Ya, ketika kita punya anak namanya Jinbun, anak nakal, diusir dari istana, jalan ke timur, dari Mojokerto kan sekarang Mojokerto, masuk ke Ampel Denta, jumpa dengan Sunan Ampel Rahmatullah, masuk Islam. Sudah Islam sih tapi belajar Islam, apa Quran 5 tahun, permisi pada gurunya, saya akan mendirikan kerajaan Islam. Silakan, saya doakan. Berdirilah Demak Bintoro, pertama kali kerajaan Islam di Pulau Jawa. Kerajaan siapa namanya? Abdul Fattah atau Jinbun Putra Brawijaya. Bapaknya kaget sama tahu itu dari Raja Islam. WA ke anaknya satunya, Prabu Aryadillah atau Raja Sriwijaya Palembang itu Kamsren, Sumatera Selatan. Saudara kamu sudah menjadi Raja Islam, bagaimana menurut kamu? Dibalas WA-nya, ayahanda, saya sendiri sudah Islam. Nama saya sekarang Fathahillah, bukan Aryadillah tapi Fathahillah. Oke Bapak. Lama-lama orang Jawa itu Demak tadi tuh, ingin ucap ingsun, ingin selamatan, dan sebagainya tadi tuh. Ibu Demak kesepian rajanya, lama-lama masuk Islam. Dengan masuk Islamnya Raja Majapahit, bubar Majapahit tanpa peperangan. Yang tidak masuk Islam lari ke Bali. Pembesar-pembesar raja yang tidak masuk Islam lari ke Bali. Gak dikejar, kalau Bali Songo dikejar, ya kan? Bali biarkan. Kalau mau dikejar bisa pada, mau dikejar. Biarkan Bali Hindu lah. Ini masuk besar itu. Raja dan pembesar-pembesar. Bubar raja tanpa peperangan. Gara-gara punya istri muslimah, yaitu Subanci atau Dewi Retno. Ya Allah, hikmahnya Allah. Barang tahunya nggak sah beda. Dia punya hikmah yang luar biasa. Bubar Majapahit, berdirilah kerajaan Islam, Demak, Banten, Cirebon. Mana kerajaan Islam seluruhnya lah. Tadi Majapahit semua tadinya, sekarang dari beberapa kerajaan Islam. Kemana itu? Hilangnya Majapahit, kok gak diperan kok hilang? Kata orang Jawa, sirno hilang kertaneng bumi. Pakai kalau dari Sunda nggak apa-apa dari Sunda. Ditelan bumi, pembesar Majapahit ditelan bumi. Jambi orang Majapahit yang bisa terbang, bisa hilang. Kemana tuh? Kok hilang semua? Surodiro Jenerat lebur dening panas. Keningratan orang Jawa kalah dengan jampinya orang santri dulu tapi. Kalau santri sekarang doanya drobos karena keseringan bikin proposal. Karena bilang hikmah itu. Seperti apa tadi? Ijtihadiyah. Kalau agama apa namanya? Ilahiyah, samawiyah, muqaddasah. Gak bisa tambah, bisa dikurangi.
Sholat 5 kali bisa ditambah bisa dikurangin. Mau kamu itu udah baku itu nggak bisa ditambah bisa dikurangin. Tapi kalau bil hikmah, monggo ayo kita berlomba-lomba. Wal mau'izatul hasanah. Inna fil bayani la sihra. Ayo ceramah yang menarik, yang simpatik. Ceramah itu yang enak didengar, yang menarik, yang simpatik. Jangan ngancam-ngancam, jangan nakutin. Hari semua orang ngancam. Fabima rahmatin minallah lintalahu walau kunta fadhal ghalidhal qalbi lam fadhu min hawlik. Muhammad, karena kamu santun, kamu ramah, kamu halus, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Orang Mekah, Fatu Makkah ini belum masuk Islam. Seandainya kamu kasar Muhammad, seandainya tutur katamu kasar, bahasamu kasar, caci maki nakutin, lam fadhu min hawlik. Niscaya orang Mekah lari semua Muhammad, gak akan masuk Islam. Orang Mekah masuk Islam. Fatu Makkah tahun 8 Hijriah. Sehingga jumlah orang Islam lebih dari 100.000 setelah Mekah masuk Islam. Dari situ selesai Mekah masuk Islam, tinggal Hunain. Pergi ke Hunain. Di tengah jalan orang baru masuk Islam tadi sombong hatinya, alah Hunain kecil. Hunain kecil. Oh, di sini barangkali apa? Kota apa? Pandeglang lagi. Kecil. Gampang. Takabur. Dijebak oleh musuh mendadak. Kocar kecil lari semua. Waduh sini ratusan, 100.000 benar. Lari semua terbirit-birit. Kita pada Al-Quran. Wa yawma Hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tuni'akum syai'a. Itu caranya. Orang ini. Aku minallahi syai'a. Kamu membanggakan jumlah yang banyak, mayoritas berapa? 100 juta ya. Tapi kamu sombong. Gak ada gunanya sombong. 100 juta, 104 kalau 104 juta. Sombong, gak ada gunanya sombong kalau gak berkualitas. Wadhaqat alaikumul ardu ma rahubat tsumma wallaytum mudbirin. Kamu ketakutan lari sendiri semua. Akhirnya Nabi tadi mampu mengkonsolidasi lagi, mengasih kita Hunain menangkan, dikalahkan, dapat ghanimah banyak. Satu lagi terakhir, Taif. Dikasih tahu udah kalah, dapat ghanimah banyak, dikumpulkan di Jakonah sambil ambil ihram umroh. Siti Aisyah lagi Siti Aisyah umrohnya nanti setelah suci dari Tan'im. Itu Nabi umroh dengan para sahabat dari Jakonah sambil bagi-bagi ghanimah, unta, sapi, kambing. Baginya aneh. Yang senior Abu Bakar, Umar, Sa'id, Utsman, Ali, Tolha, Zubair gak dibagi, gak dikasih. Satu kambing pun tidak. Tapi yang baru masuk Islam kemarin, baik dari Mekah, dari Hunain, Taif, walaupun kaya, Abu Sufyan 100 onta. Abu Sufyan orang kaya tuh, tapi baru masuk Islam. Di Fatu Makkah baru 2 minggu lah. 100 onta. Tapi sahabat semuanya diam sahabat. Ada orang dari belakang maju ke depan, namanya Dzil Khuwaisir. Siapa? Jangan lupa. Dzil Khuwaisir. Dzil Khuwaisir. Orangnya kurus tinggi, jenggotnya panjang, jidatnya hitam, kepalanya botak, garisnya cingkrang. Benar. Itu disarahnya. Lama-lama nyarahin. Kostumnya seperti itu. Gamisnya cingkrang, kepala botak, jenggot panjang, jidat. Maju ke depan, adil ya Muhammad. Bagi-bagi adil dong. Kamu gak adil nih bagi-bagi. Nabi tersinggung. Waihak, silakanlah kamu. Ma'adalah ala dimini. Tidak ada orang seadil saja di kampung ini. Yang saya lakukan perintah Allah, bukan kemauan saya. Orang ini groyol, pergi. Nabi berkata, saya hujum min didi hadha rajul qaumun yatluna al-Qur'ana wa la yujawizu halaqimahum hum syarrul khalqi wal khaliqah lastu minhum wa laysu minni. Nanti akan muncul dari umat Islam orang seperti ini nih. Seperti ini. Apa? Yatluna al-Qur'an, hafal Qur'an, wa la yujawizu halaqimahum, tidak paham. Tekstual, tidak melewati tenggorokannya. Mereka itu syarrul khalqi,
sejelek-jeleknya manusia. Wal khaliqah, lebih jelek daripada binatang, lebih jelek daripada bahaim. Khaliqah ini lastu minhum, saya tidak termasuk mereka. Walaisu minna, mereka tidak termasuk kita. Jadi radikalisme sudah di tradisi Rasulullah SAW. Yang baca Quran cuma amal lam yahkum bima anzal ulaika hum kafirun. Dalam siapa dalam menjalankan hukum Allah kafir, kalau kafir dibunuh. Sayyidina Ali waktu jadi khalifah, kalau ada masalah besar musyawarah. Tokoh-tokoh sahabat diundang musyawarah. Ali tidak pakai hukum Allah, pakai hukum manusia ini. DPR. Ali musyawarah, apa musyawarah pakai hukum manusia. Berarti Ali kafir, kalau kafir harus dibunuh. Maka yang membunuh suku Badui, yang paling Badui, namanya suku Bani Tamim. Muhammadul Wahab itu Bani Tamim, Bani Wahab itu dari Bani Tamim. Itu lainnya madzhab Khawarij yang tidak menjalankan hukum Allah, kafir. Sayyidina Ali kafir, Muawiyah kafir, Aisyah kafir, Amr bin As kafir, Utsman kafir semua. Karena menjalankan hukum Allah, pakai musyawarah, akalnya manusia dipakai. Murtakibul kabirah, orang melakukan dosa sekali, khalidin finnar, selalu neraka. Jadi membunuh orang sekali, zina sekali, gak ada tobat, gak ada. Dosa besar sekali, neraka selamanya. Khawarij namanya. Itu dari Bani Tamim, Badui yang paling cekek dari Badui. Sampai sekarang. Kebanyakan radikalisme dari Bani Tamim. Itu yang ikut ke Suriah, Salih bin Muhammad At-Tamimi dari Pasuruan. Dan oleh karena itu sampai sekarang radikalisme masih ada. Sesuai prediksi Rasulullah, orang yang membaca Quran tapi tidak melalui tenggorokan, artinya nggak pakai usul fikih, nggak pakai asbabun nuzul, nggak pakai asbabul wurud, nggak penting begitu. Barang siapa keluar dari rumah jihad, terbunuh atau membunuh, surga. Itu aja udah. Nggak tahu konteksnya ayat seperti apa. Cikal bakal radikalisme dalam Islam. Yang terakhir, wajadilhum billati ahsan. Nabi Muhammad kedatangan tamu dari Najran, Kristen, ada pusat Kristen. Sekarang jadi Saudi Selatan. Dunia Yaman dunia. Nabi bingung. Baru kali ini kan Nabi punya tamu orang Kristen. Gimana ya cara menghormatinya, cara menerimanya? Allah menunjukkan kepada Muhammad, qul inna awliyakum la'ala hudan aw fi dhalalin. Katakan Muhammad pada mereka, ayo kita ngomong-ngomong mencari kebenaran. Entah kami atau engkau yang benar atau yang salah. Coba. Qul inna awliyakum, kami atau engkau atau kalian. La'ala hudan yang benar aw fi dhalalin atau yang salah. Itu namanya mujadalah billah ihsan. Sebenarnya dialog dengan sistem yang berkualitas. Berangkat dari nol. Yang itu berangkat dari nol, mencari kebenaran. Jangan aku kafir, rasa goblok, boleh-boleh. Kalau kita dakwah dengan elit, sarjana, selama di Lemhanas, selama di Mahkamah Agung, selama di perguruan tinggi, harus pakai logika, harus pakai adillah akliyah, barohin akliyah, dialektik, skolastik, ilmu kalam atau sekali filsafat Islam. Namanya wajadilhum billati. Ini saya mencoba menafsir ayat itu sudah selesai. Yang seperti itu sih. Kalau diperpanjang ya ayat 2 bulan aja. Terima kasih. Syukran wa tumtum fil khair barakatuh wal najah. Bismillah. La bismillah jalan. Barokah insyaallah. Alhamdulillah. Pertama kita merambat, jalan pelan-pelan. Lama-lama khutbah melangkah, lama-lama harwalah. Lari kecil, lama-lama lari besar, lari cepat. Insyaallah, sariak insyaallah. Insyaallah. Asal dengan ikhlas. Dulu juga para pendiri ormas, sampai di NU, dari Muhammadiyah nggak nyangka mau bisa seperti itu. Tapi dengan ikhlas, itu jadi bisa. Insyaallah lagi semua dengan niat ikhlas, tanpa pamrih politik sama sekali. Hati-hati memasuki tahun politik, nggak usah menggunakan nama Ladisnu kalau mau
jadi jurkam. Silakan. Mau jadi jurkam silakan. Mau Anies, mau Prabowo, mau Ganjar silakan. Tapi jangan bawa radisme, nggak usah. Emang radismenya. Masalah politik, masalah siasa apa? Sekarang butuh, besok juga dibuang. Sekarang butuh teman, saudara, sahabat. Sudah menang, dibuang, dilupakan. Politik dari dulu seperti itu, dari dulu. Saya juga termasuk. Waktu kampanye Jokowi mau, saya depan sendiri kampanye. Lampu nggak didukung malah. Biasa, Jangan masuk ya. Hal yang sangat biasa. Biasa nggak biasa. Gak mau masuk, gak apa-apa. Saya nggak takut. Jadi itulah politik. Jadi radisme jangan dibawa untuk kampanye. Silakan Anda mau misalkan, gitu, kami misalkan, gitu. Silakan. Ya, tapi tidak bisa bawa-bawa. Syukran wa tuntum fil barakati wan najah. Allah barik lana fi khutwatina, fi juhudina, fi amalina, fi ayyamina wa layalina. Barakallahu jami'an insyaallah. Barakallahu jami'an. Wa tariq. Assalamualaikum.